Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Identitas dan Posisi. Nah, kemarin ketika saya sedang melihat berita-berita yang ada di sosial media, saya teringat kembali sama satu berita yang sebenarnya ini udah lama ya. Ada satu berita di dunia sepak bola di tahun 2019. Nah, beritanya tentang apa? Bukan tentang kemenangan atau eh, seorang pemain yang mendapatkan penghargaan pemain terbaik. Tetapi ini berita tentang seorang pemain profesional sepak bola yang main di klub Eropa, bermain di Liverpool di tahun 2019. Ketika memasuki lapangan, ketika baru datang dari bus pemainnya, biasa kan pemain itu di foto-foto ya Bapak Ibu, di video sama wartawan. Nah, mereka itu biasa terlihat pakai pakaian apa aja dan bawa handphone apa. Nah, ada seorang bernama Sadio Mane, pemain dari Senegal. Ketika dia bermain untuk Liverpool di tahun 2019, dia memasuki stadion dengan handphone yang layarnya sudah retak dan itu bukan handphone keluaran terbaru. Dan itu menjadi viral gitu, karena gajinya dia itu sangat besar setiap pekan gitu. Bayangkan aja pemain di Eropa itu ya dari yang tidak terkenal sampai yang terkenal pasti gajinya sangat besar. Nah, ketika diwawancara oleh wartawan, dia menjelaskan bahwa dia berasal dari keluarga yang sangat miskin sebelum sampai ke kesuksesan sepak bolanya. Dan dia melihat dia tidak membutuhkan rumah yang mewah atau jam tangan mewah atau handphone yang terbaru ataupun pesawat jet pribadi yang dimiliki oleh teman-temannya gitu. Teman-temannya pemain sepak bola lain sudah terbiasa memiliki hal-hal itu. Tetapi yang menarik, Sadio Mane itu ternyata sebagai pemain sepak bola mencintai negaranya dan orang-orang yang ada di sekitarnya yang dulu sama dengan dia, yaitu hidup dalam taraf yang sangat miskin. Jadi dia menyisihkan gajinya untuk membangun rumah sakit di sebuah desa di negara Senegal, yaitu nama desanya Bambali, tempat kelahirannya. Dia membangun rumah sakit senilai 8 miliar. Lalu dia mendirikan sekolah untuk orang-orang yang kurang mampu senilai 3,5 miliar. Bahkan dia memberikan laptop untuk setiap anak yang lagi sekolah dan juga santunan untuk setiap murid yang berprestasi. Kurang lebih nilainya 6 juta untuk setiap orangnya. Dan ini banyak. Lalu dia seperti presiden ya. Kalau Presiden Jokowi memerintahkan gitu kan, memberi bantuan tunai, dan kita semua yang bisa punya kartu prakerja dan lain-lain, gaji di bawah berapa itu bisa klaim gitu. Dan itu beneran cair uangnya. Ada yang 600.000, ada yang dapat 1.200.000. Tetap kan Jokowi presiden ya. Nah, ini Madio Sané seorang pemain bola melakukan hal itu terhadap orang-orang di negaranya. Dia kasih uang kurang lebih 1 juta kalau dirupiahin setiap bulan kepada orang-orang yang sangat miskin di negaranya. Jadi seperti bantuan tunai dari pemerintah, padahal ini dari uang pribadinya. Lalu dia membangun tower 4G di kotanya agar orang-orang di Bambali itu, di desanya itu bisa melek sama pengetahuan sama internet. Jadi dia bangun. Lalu dia bangun pom bensin agar orang-orang yang tadinya dari desa itu harus ke kota untuk beli bensin, sekarang bensinnya udah ada di desa tersebut. Jadi apa yang dia lakukan ini adalah eh, apa yang dia inginkan untuk membantu negaranya. Dia bukan pemerintahan, dia bukan orang DPR, dia bukan presiden di Senegal, tetapi dia melakukan itu karena kecintaannya. Jadi kita akan bahas di sini ada yang namanya identitas, ada yang namanya posisi. Nah, identitas Sadio Mane ya sebagai orang yang rendah hati, yang hidup sederhana, dan dia adalah orang yang berdampak, yang dermawan, membantu orang-orang di sekitarnya. Nah, kita akan bahas tentang Daud hari ini. Kenapa? Karena saya lihat Daud itu memiliki ini, identitas dan juga posisi. Tetapi untuk mendapatkan posisi, kita tahu Daud menunggu sangat lama.
Nah, 1 Samuel 16 ayat 13, Daud itu sudah diurapi menjadi raja. Jadi Bapak Ibu ingat ya, ayatnya 1 Samuel 16 ayat 13. Nah, Samuel datang, lalu dia tanya ke Isai, mana anak-anakmu? Anak-anaknya dilihat, oh ada yang ganteng-ganteng, yang tinggi-tinggi, prajurit. Tetapi kata Tuhan bukan. Lalu ternyata anak remaja yang parasnya elok, kemerah-merahan. Dan itulah yang diurapi Tuhan menjadi raja. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Di 1 Samuel 16 ayat 13. Tetapi ketika kita baca terus 1 Samuel 16, ternyata 1 Samuel sampai habis pun Daud belum menjadi raja. Daud menjadi raja dicatat di mana? Di 2 Samuel pasal yang kelima. Nah, bayangkan dari perjalanannya nomor Alkitab aja gitu ya, itu tuh udah sangat panjang. Dari 1 Samuel 16 sampai 2 Samuel pasal 5. Dan dicatat kalau di 2 Samuel jelas Daud itu diangkat menjadi raja pada umur 30 tahun. Jadi dia baru mendapatkan posisinya di umur 30 tahun. Tetapi kita tahu Daud itu diurapi saat parasnya elok, kemerah-merahan, dan banyak orang menafsirkan ini usia remaja. Anggaplah 15 atau 17 tahun. Berarti ada masa penantian untuk mencapai posisi itu selama kurang lebih 15 tahun. Pengurapan sudah ada dan Daud menghidupi identitasnya sebagai seorang pemimpin sejak umur remaja, bahkan sebelum dia mendapatkan posisinya. Jadi kita lihat apa sih yang membuat Daud itu punya identitas raja sebelum dia mendapatkan posisi raja. Yang pertama, Daud tunduk pada otoritas yang ada pada saat itu. Di 1 Samuel 16 ayat 19 jelas, di sana ketika Saul itu mulai kehilangan roh Tuhan dan dia sering kerasukan, di kerajaan itu heboh, ayo cari pemain kecapi untuk menenangkan jiwa Saul. Lalu pegawai kerajaan itu tahu ada tuh anaknya Isai jago main kecapi. Kenapa dia bisa tahu? Ya karena mungkin sering lihat Daud ketika gembalakan domba sambil nyanyi di padang. Jadi mungkin banyak orang-orang tahu ini anak Isai bisa main kecapi. Dan benar, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu, kata Saul kepada Isai. Lalu di ayat 1 Samuel 16 ayat 21 dikatakan, demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihi Daud dan ia menjadi pembawa senjatanya Saul. Jadi yang pertama, Daud tunduk pada posisi otoritasnya Saul. Padahal Daud sudah mengetahui dirinya itu adalah seorang raja berkat pengurapan Samuel. Tetapi di situ ketika Daud direkrut sama raja, posisi yang pada saat itu Saul menempati posisi raja, Daud tunduk pada otoritas. Daud nggak komplain, nggak ngeklaim posisinya. Lalu yang kedua, Daud itu respect pada Saul. Kalau kita lihat di 2 Samuel 1 ayat yang ke-16, itu Daud punya kesempatan untuk membunuh Tuhan. Tetapi Daud bilang, Daud mendapatkan orang yang membunuh Saul gitu. Lalu harusnya orang itu berpikir karena dia membunuh musuhnya Daud, dia akan mendapat penghargaan. Tetapi Daud marah-marah dan mengatakan, kau tanggung sendiri darahmu sebab mulutmu yang bersaksi menentang kau, karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Jadi bahkan Daud itu tidak mau mengotori tangannya untuk membunuh Saul, dan dia sangat respect pada Saul dan mengatakan Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Padahal Bapak Ibu tahu, Saul itu sudah kehilangan pengurapan Tuhan udah lama. Sejak Daud ada di istana raja waktu dia remaja, waktu dia main kecapi buat Saul, itu Daud sudah diurapi Tuhan dan Saul sebenarnya sudah tidak ada pengurapan. Tapi tetap pada saat itu Daud respect terhadap Saul. Nah, Daud respect pada Saul, dan yang ketiga, yang terakhir, posisinya adalah Daud tidak membunuh walaupun ada kesempatannya. Jadi di 1 Samuel 24 ketika Saul mengejar Daud sampai ke dalam gua, lalu pada saat itu dikasih kesempatan, Daud itu bisa sembunyi di belakang Saul yang sedang buang air gitu ya.
dan dia potong jubahnya Saul. Dan ini menarik di 1 Samuel 24 ini karena waktu itu Daud langsung ngomong kepada Saul bahwa aku bisa membunuh kamu ya, ada di tanganku kamu itu. Tapi Daud tidak membunuh Saul. Bahkan pada saat itu Saul sangat berterima kasih dan sangat respect sama Daud karena Daud tidak mengambil kesempatan untuk membunuhnya walaupun punya kesempatan. Nah, hal-hal seperti ini menunjukkan kualitasnya Daud. Tidak perlu diberi posisi, tetapi identitasnya sebagai pemimpin ada. Kita bisa lihat 3 hal identitas Daud dalam kepemimpinannya. Yang pertama, Daud memimpin dirinya sendiri untuk tidak balas dendam, untuk tidak sakit hati, untuk tidak merasa mengasihani diri karena hidup dalam pelarian. Jadi kalau Bapak Ibu tahu kisahnya Daud itu hidup dalam pengejaran Saul. Dia harus menghindar dari Saul agar tidak dibunuh. Tetapi Daud memimpin dirinya sendiri untuk tidak membalaskan dendam itu, tidak punya kepahitan kepada Saul. Jadi sebelum menjadi orang yang ada di posisi kepemimpinan jabatan, kita penting untuk bisa memimpin diri kita sendiri. Khususnya Daud di sini dapat memimpin dirinya sendiri untuk tidak memiliki dendam. Memimpin diri sendiri. Yang kedua, Daud memimpin orang-orang tanpa posisi. Nah, kalau kita lihat di 1 Samuel 22, menarik. Kita buka Samuel 22 ayat yang pertama dan kedua. Daud ada dalam pelarian dan masuk ke dalam gua Adulam. Di sana dikatakan, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarga mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesulitan, dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, dan maka Daud menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Bayangkan ya, kalau orang udah punya identitas sebagai seorang pemimpin, dia tuh nggak punya jabatan sebagai pemimpin, tetapi tiba-tiba dia diangkat menjadi pemimpin sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena orang-orang di sekitarnya nggak punya tujuan. Tapi Daud, walaupun dalam pelarian, dia punya karisma dan bisa memimpin orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan ini yang menarik, orang-orang yang kesulitan tadi, orang-orang yang nobody, bukan siapa-siapa yang ada di dalam hidupnya Daud, orang-orang sekitarnya itu, ketika Daud menjadi raja, orang-orang inilah yang menjadi prajurit-prajuritnya Daud, bahkan menempati posisi-posisi penting pada pemerintahan Daud. Jadi identitas Daud ditunjukkan dari dia bisa memimpin diri sendiri, yang kedua dia bisa memimpin orang-orang di sekitarnya tanpa posisi. Ini luar biasa. Yang ketiga, dia berani menghadapi tantangan walaupun itu bukan pekerjaannya. Jadi Bapak Ibu ingatkan kisah yang paling menarik dari Daud adalah mengalahkan Goliat. Tetapi Daud mengalahkan Goliat tidak dalam posisi jenderal perang, tetapi dia hanya seorang nobody yang mengantarkan makanan untuk kakaknya yang sedang berperang. Tetapi di sana tentara tidak ada yang berani lawan Goliat, tetapi Daud berani maju melawan Goliat. Karena apa? Karena dia punya identitasnya, karena dia tahu bahwa dia diurapi Tuhan, dia bersama dengan Tuhan, dan dia tahu bersama Tuhan dia bisa mengalahkan Goliat. Jadi poin terakhir yang ada di sini adalah orang yang punya identitas kepemimpinan itu berani menghadapi tantangan yang mungkin itu bukan job description-nya, tetapi diberi kesempatan sama Tuhan untuk dikerjakan, untuk dilakukan, dan dia berani melakukannya. Dan ini sulit untuk dilakukan sama orang hitung-hitungan. Ini mah bukan tugas saya, ini bukan job desk saya, Pak. Ini siapa bos yang harusnya kerjain ini? Dia malah marah ke bosnya mungkin. Dan orang-orang seperti ini mungkin tidak akan mendapatkan posisi pada akhirnya yang disediakan Tuhan untuk kita duduki. Maka hari ini Bapak Ibu, sebelum kita dipromosikan pada posisi seperti Daud yang dari gembala menjadi seorang raja, yuk kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita sudah punya identitas itu, kita sudah punya pengurapan dari Tuhan, kita sudah punya kasih karunia Tuhan hari ini. Dan itulah yang akan membuat kita sampai pada posisi yang mungkin hari ini kita belum sampai. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita melakukan apa yang Tuhan percayakan sama kita hari ini,
Bahkan yang mungkin sebenarnya itu bukan tanggung jawabnya kita, bukan tugas kita, tetapi Tuhan percayakan untuk kita lakukan, kita kerjakan. Mari kita kerjakan dengan baik. Karena posisi itu akan mengikuti kita. Ketika kita punya identitas sebagai orang yang jujur, bertanggung jawab, berintegritas, excellent, posisi itu pada akhirnya akan kita capai cepat atau lambat. So, hari ini semoga kehidupan Daud bisa menginspirasi kita semua untuk memulai hari kita dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati.